Halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gue Yudi Munte. Kali ini kita mau analisa guys, koin-koin yang agak bagus ya, koin-koin cryptocurrency, yaitu Loopring atau LRC. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya ya guys ya, untuk mendukung channel ini supaya channel ini terus memberikan informasi update buat kalian. Oke guys, nah gue di sini mau share ke kalian semua untuk analisa ini berdasarkan technical analisa ya teman-teman ya. Dimana sebelumnya gue berhasil kemarin-kemarin ini masuk di 0,9 ini. Nah ini yang kemarin ini ya, masuk sampai dia ke 3 dolar. Jadi gue awal masuk kalau nggak salah 1,5 deh, bukan 0,9 ya, 1,5 kemarin gue masuk pada saat break di sini dan berhasil sampai 3 ya sekitar 2 kali lipat ya teman-teman ya. Dan gue mau lihat ini dari segi analisa teknikal ini menarik banget teman-teman, menarik banget ya teman-teman. Kenapa? Karena yang gue lihat di sini, coba gue perkecil ya. Nah, harga sedang berada di area support. Nah, area support ini di mana ada area ideal menurut gue di sini teman-teman. Karena di histori yang lalu-lalu, di masa lalu, di bulan 2021 ini membentuk high sebelumnya ya. Sekarang harga lagi tertahan teman-teman, lagi tertahan dia di sini ya. Nah jadi lagi tertahan di sini, jadi ada reaksi yang menahan dia di mana dari masa lalu, dari histori yang lalu ini adalah merupakan satu area yang benteng yang kuat. Nah sehingga di sini sangat bagus banget untuk cari posisi buat buy ya teman-teman. Nah sebelum itu kita coba analisa satu persatu ya teman-teman. Nah kalau dari sisi gua tadi pertama ini sudah ada tanda-tanda atau batasnya ya. Batasnya sudah tertahan di area ini ya, di area supportnya ya. Ini areanya. Nah ini adalah tahanannya. Ini salah satu alasan gua kenapa rekomendasiin buy ya. Ini not NFA, not financial advice. Tapi kalau kalian mau masuk ya riset sendiri ya teman-teman, disclaimer on ya teman-teman. Nah ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, kita coba lihat atau kita perbesar candlenya di daily. Kita lihat di sini ada rejection candle, di mana rejection ini berada pada area yang ideal, ada area benteng, area di mana ini adalah tempat yang sering terjadinya pemantulan ya teman-teman. Dari histori ya kita tarik garis biru ini. Nah di sini ada candle yang bodinya tipis, kecil dan ekornya panjang ya. Dan body yang ini juga ini memang tidak memakan, tapi yang fokus perhatiannya adalah di sini mungkin ada yang sebut pin bar, ada yang dibilang ya pin bar atau hammer lah kurang lebih ya teman-teman. Itu alasan reason yang kedua. Nah teman-teman, kita coba masuk di H4. Di H4 nih, di H4 di sini sudah ada formasi dari Dow teori ya teman-teman. Di H4 di sini ada Dow teori di mana low-nya ini semakin meninggi, high-nya semakin meninggi dan ada high yang di break dia. Sehingga ini valid buat up. Nah, di mana kalau ini kan udah sempat turun, Bang. Ini kan turun ya. Sempat turun dan ini di break juga. Masuk bener. Ini memang turun ya. Tapi kita coba lihat lagi di H1. Di H1 dia apa yang sedang terjadi saat ini. Nah saat ini pola yang terjadi adalah up lagi. Jadi dia hanya sesaat saja ya teman-teman, sesaat saja dia turun di sini sehingga sekarang dia naik nih, naik. Ada yang di break, ada yang di break, ada lagi tuh ini naik. Nah kalau jadi secara singkat teman-teman, kalau kita tahu teori dari Dow teori ya, semakin lama semakin naik membentuk tangga. Sehingga kita bisa buat ketika ini zigzag minimal dia bisa ke sini. Minimal dia bisa menembus yang ini ya. At least dia bisa ke sini. Nah, kita lihat lagi ke time frame yang lebih besar lagi nih teman-teman. Di 4H atau daily ya. Nah, jadi dengan kesimpulan itu teman-teman, kalau misal kita buy, kita buy, saya sih udah buy pribadi teman-teman ya di 10. Lagi-lagi ini bukan arahan untuk membeli supaya dia ngepam, enggak.
Saya nggak ke situ, tapi dari kacamata saya ngebeli sesuai dengan teori teknikal analisa yang saya yakini dan saya pelajari teman-teman ya. Nah, saya beli di 1,0 teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, dari yang pertama dia tertahan oleh batas yang biru ini. Yang kedua ada candle rejection. Yang ketiga do teori di mana di H1 dia sudah up. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi ketiga ini teman-teman membuat saya berkesimpulan untuk mengambil posisi buy. Nah, target selanjutnya apa? Nah, jadi kalau kita lihat dari candle-candle yang berjejer pada daily ya teman-teman, saya sangat tertarik di area 1,6 ini teman-teman. Ya, target saya di 1,6 ini. Dimana kalau saya bisa masuk 1,0 dan take profit di 1,6, saya berhasil atau saya bisa mendapatkan profit 60%. Jadi lumayan banget nih teman-teman. Kalau kalian mau masuk silahkan, tapi resiko ditanggung penumpang ya teman-teman. Saya nggak menyarankan, saya hanya berbagi terkait apa yang saya pelajari teman-teman ya. Nah, gini teman-teman ya. Jadi ketiga syarat itu, di mana satu dia ketahan di sini ya. Kedua, di sini ada candle. Nah, di candlenya di sini nih, set 2. Reason yang ketiga di mana di sini semakin meninggi. Nah, kalau kita lihat di daily ya teman-teman, formasinya up, down, dan berarti minimal dia ke sini, rekoreksi baru dia ke sini. Ini adalah target saya take profit teman-teman, di mana saya masuk di 1,0 dan targetnya saya di 1,6 untuk koin LRC atau loopring ya teman-teman. Nah, jadi dari analisa ini, sebelum ke sini dia nanti akan ada satu perjuangan di mana di H4. Coba kita buka di H4 ya. Di H4. Nah, di H4 ini ada juga area-area nanti yang akan menjadi penahannya dia teman-teman. Penahannya di mana? Nah, penahan sebelum nanti dia target ke 1,6, dia akan tertahan di sini teman-teman. Set. Di 1,15 sampai 1,16 sampai 1,2. Oke. Nah, jadi di area sini 1,15 sampai dengan 1,2. Dari mana? Karena di sini adalah high-nya dan di sini adalah banyak candle berjejer, sehingga membuat saya bikin satu kesimpulan, di sini adalah area-area sideways, di mana di sini akan menjadi area perhentian dia. Nah, jadi nanti ketika dia di sini, dia bermain di sini, jebol, kalau dia jebol di area 1,15 sampai 1,2, dia akan melanjutkan trennya itu sampai ke 1,6. Seandainya nih teman-teman, seandainya nanti market itu berbalik dari sini, ya udah dapat 15 sampai 20% ya. Kalau mau take profit di sini nih. Ini TP1. Kalau kalian mau join, mau ikut TP1 di sini, TP2-nya di mana? TP2-nya oke. Saya perkecil ya. TP2-nya di sini. Oke, saya buatin deh garis. Oke, ini yang pertama nih, take profit pertama di sini. Dan kalau dia mampu membuat atau menjebol garis yang ini teman-teman, ini adalah area yang ideal selanjutnya, area-area resisten selanjutnya. Kalau saya gambarkan gini teman-teman. Nah, kalau saya gambarkan untuk analisanya, market akan seperti ini, jebol. Nah, ini di area 1,6. Di sini area 1,15 sampai dengan 1,2. Ini TP1. Kalau nanti dia jebol sampai TP2. Target saya sih di sini. Kalau misal nanti market berubah arah ya TP-nya di sini ya. Nah, jadi demikian teman-teman untuk analisa market cryptocurrency loopring atau LRC USDT, di mana secara teknikal analisa ini agak bagus ya teman-teman, sesuai dengan apa yang saya pelajari dan saya yakini, di mana market
kecenderungannya akan up, di mana target pertama adalah 1,15 sampai 1,2 dan target keduanya adalah 1,6. Nah, kalau saya masuk di 1,0, di sini profit sekitar 15 sampai dengan 20%. Ya. Di sini 60%. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau misalkan harga ada di 20, 1,2 dikurangi 10, saya masuk di sini dibagi awalnya 1,0. 0,2 per 1, 20%. Nah, kurang lebih gitu teman-teman, itu hitungan matematikanya. Oke teman-teman, kalian boleh ikut, boleh enggak masalah. Do your own research ya teman-teman, lakukan riset sendiri. Ini bukan financial advice, tapi gue pribadi ini lagi ngehold LRC. Oke, jangan lupa di subscribe dan di klik like untuk rekomendasi analisa kripto lainnya. Thank you guys.